Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kali ini kita masih tetap ini ya di pengolahan kita. Ini akan selanjutnya digunakan hanya menjadi metriknya ya. Kemudian tahapan selanjutnya Anda melakukan komposit ataupun gabungan coba kalau ininya kemarin banyak merah hijau dengan biru ya kan green dan ungu ininya untuk komposit. Nah biasanya Kak di setiap itu berbeda-beda. Ada yang kalau kita lensa itu merah itu di saluran 4, green itu di saluran 3, di blue itu di saluran 2. Nah di citra yang lain itu nanti akan berbeda urutannya. Bisa mungkin kalau di Sentinel itu dia bukan di saluran 4 kalau merahnya, itu dia di saluran 3. Nah, itu nanti tergantung dengan citra yang Anda gunakan. Nah, setelah Anda mengkomposit, tahapan selanjutnya adalah koreksi geometrik. Nah, apa itu koreksi geometrik? Jadi koreksi geometrik ini untuk memperbaiki koordinat ataupun error koordinat di citra yang Anda dapatkan. Jadi citra yang Anda dapatkan itu kadang-kadang dia mengalami gangguan. Gangguannya bisa wahananya atau platformnya, tempat menempatkan sensornya itu dia maju ke depan jauh ya, atau dia berputar ke samping akibat gravitasi ya di luar. Nah, bisa jadi, ataupun kesalahan teknis daripada stasiun yang ada di bumi. Nah, jadi untuk memperbaiki itu biasanya kita ikat dulu dengan titik BM atau benchmarknya. Nah, untuk memperbaiki daripada citra satelit tersebut koordinatnya, nanti koordinatnya akan melenceng kalau tidak dikoreksi. Misalkan ya gedung ini koordinatnya di X dan Y sekian. Nah ternyata saat di citranya kita cek melenceng 3 detik misalkan. Lintang satanya melenceng 4 detik bujur timurnya. Nah itu harus dikoreksi. Jangan sampai nanti Anda nitik di citra seakan-akan gedung ini ada di sebelah situ. Padahal aslinya di sini. Itulah perlunya pengkoreksian geometrik atau koreksi geometrik. Jadi untuk mengkoreksi koordinat daripada citranya. Hal tersebut nanti juga akan kita lakukan di foto udara atau fotogrametri. Sama, prinsipnya sama. Nanti ada juga titik ikat atau BM. Nah, titik BM ini biasanya dibuat dengan menggunakan GPS geodetik. Nah, jadi GPS geodetik yang sudah ditempatkan biasanya dia dibuat sebuah bangunannya berupa seperti tiang ya, yang bisa dilihat dari atas. Nah, itulah titik ikatnya. Nah, di sini kita gunakan titik patok saja. Misalkan titik patoknya di sini sudah Bapak kirimkan di Anda di WA group ya. Silakan Anda lihat. Nah, patokannya di sini lengkungan daripada setiap citra ini yang sudah kita potong. Nah, ini kita nanti kita ikatnya di situ. Nah, supaya bisa ataupun terkoreksi koordinatnya.
jadi nggak error ataupun nggak melenceng. Nanti saat Anda menentukan atau mendapatkan citranya, citra yang sudah terkoreksi geometriknya, atau istilah ininya orang bignya terektifikasi, citra yang terektifikasi. Oke ya. Nah, untuk titik ini tidak Bapak berikan karena ini titik patok sebenarnya, titik patok daripada poligon itu sudah Bapak convert ke titik dari poligon, Bapak convert ke titik. Nah, tujuannya di sini hanya untuk mengikat saja. Nah, silakan Anda cek di ini Anda di WA group. Bentar ya, Bapak kopikan dulu di note biar rekan-rekan bisa lihat. Nah, di sini ada BM-nya atau titik ikatnya di nomor 343, 432, 131, 231. Nah, inilah titik-titiknya, titik patoknya yang kita gunakan sebagai titik ikatnya. Sudah diinikan koordinatnya? Ini koordinat ininya, citranya sudah ditambahkan ke ini. Sudah, oke ya. Jadi Anda sudah mendapatkan citra yang seperti ini ya. Nah, yang sudah berwarna. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita ikat dulu titiknya berdasarkan lengkungannya. Nah, biasanya kalau citra yang resolusinya tinggi itu biasa ada bangunannya itu terlihat. Nah, itulah yang dijadikan titik patoknya. Nah, karena di sini kita menggunakan citra kelas menengah, ya, citra bukan resolusi tinggi, jadi kita menggunakan lengkungannya itu sebagai patok ataupun titik ikatnya. Nah, di sini titik 343 ya. Nah, titik 343 coba Anda lihat, Anda zoom out, seperti ini dulu. Sudah? Nah, Anda menuju ke lengkungan yang ada di sini. Nah, ini ada lengkungan. Nah, di sini Anda zoom in dulu sampai terlihat pikselnya seperti ini. Sudah? Sudah terlihat? Nah, sampai terlihat pikselnya. Ini kan seperti sebuah foto yang pecah ya, kata Anda. Nah, 343 itu ada di sini. Di istilahnya itu grid ataupun ininya, yang grid yang ada di sini. Nah, kemudian untuk mengikatnya ya, Anda pilih di sini di bagian sini, ini ada kotak, ada bagian kosong, Anda klik kanan, Anda pilih georeferencing. Jadi Anda aktifkan dulu toolbarnya. Toolbarnya itu Anda aktifkan dulu. Sudah Anda aktifkan? Nah, nanti dia akan muncul toolbar ya, seperti ini ya. Bentar, Bapak matikan dulu yang lain. Nah, ini toolbarnya ada toolbar georeferencing di sini. Sudah ketemu ya? Nah, kalau sudah ketemu toolbar georeferencingnya ataupun sudah aktif, Anda klik di sini, bagian sini. Cari yang komposit, nama ininya, nama citranya, komposit underscore 1, bagian sini. Sudah Anda klik? Nah ya. Nah, ya, punya Bapak yang tidak muncul. Satu tahapan ternyata Bapak lupa. Jadi citra Landsat itu biasanya proyeksinya itu belum diperbaiki. Nah,
Ini terlihat di propertiesnya ya, di metadatanya. Ini Bapak tampilkan dulu. Nah, dia proyeksinya 48N, sedangkan Kabupaten Bangka itu berada di mana? 48S. Jadi harus Anda rubah dulu proyeksinya. Nah, Anda pilih Geoprocessing, kemudian Arch Toolbox. Sudah muncul? Nge-lag ya? Pilih Geoprocessing, kemudian pilih Arch Toolbox. Nanti akan muncul kotak dialog Arch Toolbox di sebelah kanan. Sudah muncul? Oke. Siapa yang belum? Masih loading. Oke ya. Yang belum nanti menyusul Bapak ajari. Yang sudah kita lanjutkan. Nah, kemudian Anda pilih Data Management Tools. Sudah? Nanti Anda klik sini. Kemudian pilih Projection and Transformation. Sudah ketemu? Projection dan Transformation. Projection, AND, Transformation. Nah, itu. Ada ya? Nah, ya ada, kalau ada. Nah, kalau Anda menggunakan data raster yang mau Anda rubah proyeksinya, Anda jangan gunakan yang project ini ya, tapi gunakan yang raster, kemudian pilih raster, kemudian pilih project raster. Sudah? Nah, Anda double klik di sini. Sudah Anda klik, nanti akan muncul kotak dialog Project Raster. Sudah muncul? Nah, kemudian pilih di input rasternya, pilih yang composite satu tip ini. Nah, di bagian input raster, klik bagian tanda panah bawah, pilih composite underscore 1 titik tip ini. Sudah? Loading ya. Nah, yang loading nanti Bapak ini ya, cek satu persatu. Kemudian di output raster datasetnya, di sini Anda klik icon folder yang ada di sini. Sudah? Anda tentu ini kan, buat namanya misalkan di sini PT ya, karena ini PT GML ya, PT underscore GML. Pembuatan namanya tidak boleh ada spasi. Hanya kalau mau pakai spasi, kalau data raster itu tidak boleh pakai spasi, dia pakai underscore. PT underscore GML titik. Nah, jangan lupa tambahkan formatnya, karena formatnya TIFF yang kita gunakan, Anda tambahkan belakangnya titik TIFF ya. PT GML titik TIFF seperti ini. Nah, PT GML titik TIFF ya. PT underscore GML titik TIFF. Sudah? Nah, kemudian Anda save. Di bagian output koordinat sistem, ini Anda klik bagian sini yang ada tangan seperti ini. Anda klik. Sudah ketemu? Nah, nanti kemudian muncul kotak dialog Spatial Reference Properties. Anda pilih Project Coordinate System. Di sini kan ada Geographic sama Projected Coordinate System. Anda pilih yang Project Coordinate System, kemudian pilih yang UTM atau UTM. Sudah? Pilih WGS 1984. Sudah? Pilih Southern Hemisphere. Jadi bagian selatan. Sudah dipilih? Kemudian cari yang 48S. Ya,
cari yang WGS 1984 UTM zone 48S. Kemudian Anda okekan. Nah, sudah oke? Nah, kemudian untuk ininya Anda okekan juga. Untuk yang bawah jangan Anda rubah ya. Ininya Anda okekan. Sudah Anda oke? Kenapa? Di sini. Ya, kemungkinan itu ada nama yang sama. Nah, rubah namanya misalkan PT atau GML saja misalkan, atau PT_GML 1. Nah, coba rubah namanya. Nah, seperti Bapak ini kan, ada tanda silang seperti ini kan. Nah, Anda ganti PT GML misalkan di sini, Bapak rubah di sininya sebelum titik tif ini Bapak rubah 1. Nah, saat Bapak klik di lain dia sudah hilang tanda silangnya. Sudah? Nah, apakah sudah muncul citranya? Masih loading ya, masih proses. Siapa yang belum muncul? Tunjuk tangan. Ya, sudah mulai ya. Ini apa? Nah, ini berapa? Sudah selesai kan? Yang belakang sudah? Aman ya. Nah, silakan duduk dulu, kembali ke tempat masing-masing. Sudah? Udah kembali dulu ke tempatnya. Kenapa nih? Ketinggalan nanti Bapak ajari belakangan nanti ya. Setelah ini Bapak selesaikan dulu. Nah, kalau sudah muncul citranya seperti ini, biasanya di layar sebelah kiri ini ada muncul nama filenya. Kalau sudah selesai, nah Anda zoom in lagi ke yang titik 343 di lengkungan yang ini. Nah, di lengkungan yang bagian sini ya. Ini lengkungan, ini citranya. Nah, di lengkungan bagian sini Anda zoom berkali-kali ya. Nah, sampai ketemu lengkungannya. Nah, dia ada di pixel ataupun grid yang ini. Nah, Anda pilih yang georeferencing tadi. Di sebelah georeferencing ada PT GML TIFF, Anda klik. Sudah? Nggak ada. Di sebelah toolbarnya nggak ada. Di sebelah toolbar yang ada tulisan georeferencing yang ini ada tulisan file yang Anda ubah, artinya belum selesai.
Kliknya baru buat. Oke, kalau misalkan sudah Anda rubah proyeksinya, ternyata malahan hilang, yang baru ini tidak muncul di sebelah sini, nggak muncul. Anda klik kanan di luar citra ini, klik kanan, sudah diklik. Nah, kemudian pilih data frame properties, sudah. Nah, Anda pilih bagian koordinat sistem. Jadi Anda samakan dulu proyeksi si citranya dengan proyeksi yang di belakangnya. Kemudian pilih yang WGS 1984 tadi. Pilih projected coordinate system, UTM, WGS 1984, Southern Hemisphere. Pilih yang WGS 1984 UTM Zone 489S. Sudah. Nah, ketemu. Oke. Nah, apakah sudah muncul di sebelah kanannya? Sudah muncul ya. Nah, artinya proyeksi si citranya itu sama dengan muka petanya. Yang S bukan N. Yang Southern Hemisphere. Masih ada yang ketinggalan? Tunjuk tangan. Lagi yang belum bisa, sudah ada ya. Oke, nah tahap selanjutnya kita ikat ininya pixelnya itu dengan setelah Anda pilih ini ya, klik yang add control point di sini. Di sebelah nama citranya itu ada icon add control point. Anda klik. Ini ada, kalau Anda arahkan ke sini nanti ada tulisan add control point. Ada nggak? Nah, sudah. Nah, kemudian di bagian pixel ini, di tengah-tengah pixel, Anda klik. Ya, Anda klik sekali. Sudah. Nah, Anda klik kanan. Sudah. Nah, Anda pilih yang input DMS of long atau and lat ya. Longitude atau latitude. Nah. Sudah. Nah, Anda atur sesuai dengan koordinatnya 343 tadi
Coba Anda cek di WA yang Bapak kirim, 343 itu koordinatnya apa? Nah, 343 itu 1 derajat. Jadi Anda masukkan 1 derajat 35 detik 53 detik, sorry. Di bagian latitude-nya 1 derajat 53 detik. Second-nya ini adalah 39,05 detik ya. 1 derajat 53 menit 39,055 detik. 1 derajat 53 menit 39,055 detik. Ini yang Bapak berikan di grup WA yang nomor 343 ini. Udah belum? Nah, itu yang lintang selatannya. Nah, kemudian bujurnya ini 106 1 menit 19,664 detik. Coba Anda lihat di WA group ya, di nomor 343.bm-nya itu Anda masukkan nilainya. Jadi 106 1 19,664 ya. Sudah? Longitude itu garis bujurnya, yang bujur tadi. Yang bagian bujur ini. 106 1 derajat 19,664 detik, sorry. Nah, yang longitude-nya itu yang garis lintang. Nah, garis lintang yang latitude-nya, sorry, garis lintang 1 derajat 53 menit 39,055 detik. Sudah? Belum ya? Cek bagian belakangnya ya. Di sini ada E, ada W. E itu bujur timur ya. Anda klik yang E atau east, bujur timur maksudnya. Nah, yang di sini ada N, ada S, Anda klik S. Jadi lintang selatan. Short ya. Sudah selesai? Belum. Bukan, tuh bujur. Nih. Yang 343. Coba cek di WA group Anda. Kalau komputer Anda pakai ini, nomornya dari ini. Tapi kalau pakai ini, jadi yang bagian atas itu jadi bagian atas itu garis bujur yang 106 derajat dulu. Kalau bagian bawah tadi itu garis lintang yang 1 derajat kemudian bertarik. Hati-hati ya kalau kebalik, nanti dia hasilnya juga akan berbeda. Nah, Anda lakukan. Kita di WA Anda.
Hati-hati bagian belakangnya, pilih yang E dan F. Oke, kalau sudah Anda oke. Nah, nanti dia akan mengikat satu titik. Dia minimalnya 4 titik sebenarnya. Bukan 4 titik ya. Sebenarnya 50 titik sebenarnya. Tapi 4 titik juga udah cukup. Nah, hati-hati ya, jangan Anda klik. Hati-hati saat mengklik itu jangan Anda terklik karena ini dia akan mengikat. Kalau terklik seperti ini, nah dia akan mengikat seperti ini. Nah, nih. Seperti tanda panah seperti ini. Nah, caranya Anda klik di sini ataupun pilih ketik ESC. Kalau Anda terklik misalkan di luar, Anda tekan ESC atau escape yang ada di keyboard Anda. Nanti dia, nah seperti ini ya, nanti ada garis seperti ini yang mengikut. Kalau Anda tekan ESC nanti dia akan hilang garisnya. Ya. Nah, selanjutnya kita ke BM atau titik ikat yang kedua, yang nomor 432. Ya, 432 itu kita zoom out dulu seperti ini. Nah, 432 ini adanya di nah, bagian sini. 431, 43. Oke ya. Jadi 432 itu adanya di pojok sebelah sini. Nah, di bagian sini, bagian bawah ini. Nah, ini Anda zoom in ya di bagian bawah ini Bapak tunjukkan. Anda zoom in terus ya, sampai di lengkungan sini. Nah, ada di sini 432 di bagian sini. Nah, ya. Kenapa? Ya, bagian bukan di bawah bagian putih ini. Yang warnanya agak ini coklat ini. Ini yang Bapak tunjukkan nih tanda panahnya. Sudah? Nah, kalau sudah ketemu Anda klik seperti ini. Kemudian Anda klik sekali ya. Kemudian klik kanan. Kalau udah klik sekali, klik kanan. Kemudian pilih input DMS seperti yang tadi. Nah, sudah? Ya. Oke ya. Kemudian Anda masukkan yang titik ikat yang 432 ini. Sama seperti yang tadi. Cuman bedanya di sini dia 105 derajat. Yang di atas ini kan 106 ya. Nah, silakan Anda isi yang 432 ini. Jadi bagian atasnya ini 105. Jadi bagian degree-nya ini 105. Kemudian bagian menitnya 59 menit. Nah, kemudian di bagian ininya, detiknya itu 42,889 detik. Bagian atasnya pilih yang sama, pilih yang E ya. Nah, kemudian di nomor 432 sama 1 derajat 59 menit bagian lintangnya, bagian bawah 1 derajat 59 menit 7,014
detik. Sudah? Ya. Nah, kemudian kalau sudah Anda input sama seperti yang tadi, Anda pilih OK. Nah, ya. Kenapa? Berbedanya bagaimana? Sudah diikut titik M2 atau titik M2. Nah, selanjutnya kita ke titik tingkat M3 yang nomor 131 ya. Nah, silakan Anda cari yang 131. Dia 131 ini lokasinya. Bentar ya, Bapak tunjukkan dulu. Ini Bapak zoom out dulu seperti ini. Nah, 131 ini adanya di sebelah sini. Nah, di bagian ujung ini, bagian ujung sebelah sini Anda zoom in dulu. Zoom in lagi. Bagian sini, bagian bawah sini. Nah, pas di ujungnya sebelah sini. Nah, ini dia ujung sebelah sini, di moncongnya ini. Nah, nih di sini ada moncongnya di sini. Nah, di sini dia. Sudah? Jadi pas pixel yang bagian moncongnya itu, Anda klik di tengah. Klik sekali di tengah, kemudian klik kanan sama pilih input DMS offload and LUT ya. Silakan masukkan yang koordinat yang 131 ini. Yang nomor 131 ini. Nah, 105 ya, Bapak ini diktekan 105 59 59 menit, kemudian 105 49 sorry ya. 105 49 48,906 detik. Sudah? Nah, kemudian bagian ininya E Anda pilih. Nah, bagian bawahnya yang bagian latitude-nya, di baris latitude Anda cari yang 1 derajat 55 detik. 1 derajat 55 menit. Sorry, 1 derajat 55 menit
42,209 detik ya. 42,209 menit ya. Yang bagian secondnya ini 42,209 detik. Sudah? Kemudian Anda oke kan? Nah, nanti dia akan bergeser sedikit. Nah, masukkan lagi yang nomor 231. Nah, 231 itu Anda zoom out dulu seperti ini. Sudah? Nah, dia adanya di bagian sini, bagian ujung. Ini dia. Nah, dia ada di bagian sini, bagian 231 ini. Nah, ini yang Bapak gerak-gerakan ini. 231 ada di bagian yang sini. Anda zoom in lagi ya. Nah, pas di bagian sini. Nah, ini. Sampai Anda terlihat ininya, pikselnya. Nah. Tidak kelihatan ya? Yang nomor 3. Yang nomor berapa? 231 ya. Nah, ini Bapak zoom out dulu. Nah, ini sudah? Anda sudah zoom out seperti ini? Nah, kalau sudah zoom out, Anda zoom in ke bagian sini ini. Nah, ini Anda zoom in, Anda scroll ke bawah, Anda scroll pakai scroll Anda. Nah, ke sini sampai ke bagian ujung sini. Nah, sampai pikselnya terlihat. Nah, ini dia di sini. Sudah? Sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu, Anda klik kiri, kemudian klik kanan sama input DMS ini. Nah, silakan masukkan angkanya seperti ini. 100 bagian longitude-nya 105. Ya, silakan Anda cek di WA yang Bapak kirim. 105 53 38,851 detik. detik. Nah, bagian latitude-nya 1 derajat 53 menit. 1 derajat 53 menit. Kemudian 13,788 detik ya. Kemudian Anda oke kan seperti ini. Nah, oke ya, sudah? Belum ya? Nah, kalau berhasil kalau 4 titiknya sudah berhasil, nanti ada tulisan 1, 2, 3, 4 seperti ini. Oke, sudah berhasil? Orang yang belum? Silakan.
ulang. Ini kita yang salah. Oke ya, nanti yang belum nyusul dulu ya, Bapak jelaskan dulu. Nah, jika sudah selesai, ada yang sudah selesai? Banyak ada ya yang sudah ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, Anda klik bagian sini, View Link Table, Anda klik View Link Table-nya, ikonnya nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Sudah muncul? Ya, di bagian masih di toolbar yang georeferencing. Di sini ada View Link Table tulisannya. Sudah? Nah, jadi dalam mengkoreksi geometrik, Anda harus memperhatikan total RMS, root mean square-nya. Jadi rata-rata total kuadrat root mean square ya, artinya kuadrat rata-ratanya. Jadi Anda harus lihat dulu total errornya itu sebenarnya tidak boleh lebih dari 0,05. Nah, kalau ini ya, jika bagian sini di bagian total RMS errornya, bagian atasnya itu lebih dari 0,05, Anda harusnya mengulang. Jadi Anda ulang kembali penitikannya tadi untuk pengikatnya. Tapi ini hanya latihan, jadi cukup sekali saja. Tapi saat Anda mengerjakan sesuatu atau mengkoreksi citra, kalau total RMS errornya lebih dari 0,05, itu harus Anda koreksi ulang. Jadi yang tadi harus Anda hapus.
Ya nggak usah, ini Bapak jelaskan saja. Nanti kalau di luar ya. Kalau misalkan Anda kerja, nggak apa-apa. Jadi harus diperhatikan total RMS errornya ini. Jangan sampai nanti lebih dari 0,05 itu tidak diakui. Nah, artinya Anda banyak yang melenceng. Kemungkinan itu Anda salah titik ikat. Ya. Nah, sudah Anda ini Anda tutup dulu bagian ininya, kemudian setelah Anda tutup bagian yang fueling table-nya, Anda pilih yang georeferencing. Sudah. Kemudian Anda pilih rectify. Nah, ini yang maksud Bapak tadi rektifikasi. Nanti Anda klik sini rectify, sudah. Di toolbar georeferencing di sini ada, Anda klik tulisan georeferencing ini. Sudah Anda klik, nanti akan muncul menu seperti update georeferencing, rectify, sudah. Nah, Anda pilih rectify ini. Sudah. Nah, di bagian output location-nya Anda klik icon yang folder ini, Anda klik. Sudah Anda klik. Nah, silakan Anda simpan sesuai dengan ininya. Folder yang mudah Anda cari ya. Nah, Anda klik foldernya seperti ini. Anda mau nyimpannya di folder mana? Foldernya Anda klik. Kemudian setelah Anda klik foldernya, Anda add. Sudah ya? Sudah Anda add. Foldernya terserah. Foldernya Anda klik, kemudian Anda add. Sudah? Nah, di bagian name ini nanti dia akan default sendiri. Yang penting Anda hafal namanya, name-nya. Format juga sama, dia biasanya formatnya TIFF defaultnya. Nah, itu tidak usah dirubah. Kemudian Anda save seperti ini. Sudah? Oke, sudah Anda save? Sudah Anda save? Nah, kalau sudah Anda save, Anda cari datanya di tempat Anda menyimpan tadi. Foldernya di bagian mana? Misalkan seperti ini ya. Bapak di bagian ini, namanya PTGML 1.tif ininya. Folder ininya, nama citranya. Anda add. Nah, nanti akan muncul ini baru, file baru. Nah, nanti akan ada misalkan dua citra seperti ini bertimpa. Nah, dia seperti tertimpa seperti ini. Artinya ada perubahan koordinat. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak terlalu terlihat karena warnanya hampir mirip ya. Nah, kalau sudah Anda ketemu datanya yang Anda rectify tadi atau Anda rectifikasi tadi, itu sudah selesai untuk koreksi